Lo tahu kenapa Ahmad Dhani ngatain Ariel Noah itu sok kaya? Mereka yang bilang bahwa boleh silakan nyanyi lagu saya tanpa izin dulu, itu artinya menurut saya sok kaya raya, padahal belum tentu ngelewatin saya kaya rayanya. Kalau lo nggak tahu, pada tanggal 21 Maret lalu, Ahmad Dhani itu merespon saran dari Ariel Noah mengenai perizinan lagu. Ariel Noah itu mengklaim bahwa untuk menggunakan lagu, seseorang itu nggak harus izin langsung kepada sang pencipta, asalkan melalui lembaga manajemen kolektif. Karena menurut Ariel, hal itu dilakukan agar lebih praktis aja. For your information, lembaga manajemen kolektif itu merupakan institusi berbadan hukum yang menghimpun dan mendistribusikan royalti dari pencipta atau pemilik hak cipta. Atas pandangan Ariel Noah tersebut, Ahmad Dhani merespon dengan mengatakan kalau Ariel Noah itu adalah orang yang memikirkan dirinya sendiri dan sok kaya karena tidak memikirkan pencipta lagu yang lain. Ya sebenarnya tanggapan Ahmad Dhani sebagai anggota dewan udah bener sih, karena memikirkan usaha keras dari pencipta lagu. Namun responnya aja yang arogan, jadi nggak kelihatan substantif. Lagian Ariel kan cuma nyampein aspirasi. Ya kali aspirasi dari rakyat dijawab begini, dah pak. Tapi kalau menurut teman-teman, gimana? Tahu, kiriman kepala babi hingga bangkai tikus kepada redaksi Tempo yang ini. Yuk. Kalau lo nggak tahu, pada tanggal 19 Maret, kantor redaksi Tempo itu menerima paket yang berisi kepala babi. Dan dilanjutkan pada tanggal 22 Maret, redaksi Tempo itu menerima paket yang berisi bangkai tikus yang telah terpenggal. Sebagai salah satu media jurnalistik, memang Tempo ini kerap banget memberikan kritik pedas terhadap pemerintah. Tak heran bila berbagai ancaman itu sering banget dialami oleh media tersebut. Namun, kiriman paket yang berisi kepala babi hingga bangkai tikus itu merupakan sebuah teror nyata yang perlu untuk ditindak tegas. Menanggapi hal itu, tim redaksi Tempo langsung melaporkan ke pihak yang berwajib. Nah, menariknya, Hasan Nasbi, yakni Kepala Komunikasi Kepresidenan, merespon kejadian itu dengan mengatakan, "Udah dimasak aja." Ya iya sih Pak, memang dimasak, tapi kan Pak, tapi kalau menurut teman-teman, gimana? Lo tahu perdebatan mengenai studi tour antara Kang Deddy Mulyadi dengan Mendikdasmen. Kalau lo nggak tahu, pada tanggal 24 Maret 2025 lalu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia, Bapak Abdul Mukti, angkat bicara mengenai adanya daerah yang melarang sekolah untuk melakukan studi tour. Beliau berpandangan bahwa studi tour itu sebenarnya kan bagian dari program sekolah, yang memang dimaksudkan agar para siswa itu memiliki pengalaman dengan melakukan kunjungan ke berbagai institusi dan berbagai tempat. Sehingga dalam menentukan mitra dalam studi tour harus benar-benar dipastikan dengan matang persiapannya, khususnya transportasi. Atas ungkapan beliau tersebut, Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi itu merespon dengan mengklaim bahwa studi tour itu bukan urusan bus atau perjalanan, tetapi urusan bisnis di baliknya. Seharusnya ini perjalanan pendidikan, tapi faktanya hari ini itu lebih banyak didominasi oleh travel dan bisnis pariwisata. Jika seperti itu, namanya bukan studi tour, melainkan piknik. Kalau teman-teman di sini lebih pro mana? Lo tahu kasus perselingkuhan Ridwan Kamil yang ini? Kalau lo nggak tahu, baru-baru ini viral di media sosial. Perselingkuhan antara mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dengan seorang influencer sekaligus model majalah dewasa, Lisa Mariana. Usut punya usut, ternyata perselingkuhan mereka berdua itu telah berjalan sejak tahun 2021 lalu. Ketahuannya kenapa bang? Kasus ini viral lantaran diduga Kang Emil tidak bertanggung jawab atas anak dari hubungan gelapnya dengan Lisa. Hal itu dibuktikan melalui unggahan story Instagram milik Lisa Mariana yang memperlihatkan screenshot chattingan mereka berdua melalui DM Instagram. Di mana ketika Lisa memberitahukan dirinya sedang hamil kepada Kang Emil langsung menuding Lisa itu berbohong mengenai kuliahnya dan menyuruh untuk bayi tersebut. Akibat unggahan story IG tersebut, Kang Emil itu langsung dihujani hujatan oleh netizen. Nah, menariknya beberapa orang itu menganggap kasus ini merupakan pengalihan isu. Tapi kalau menurut teman-teman, gimana? Lo tahu seberapa dahsyat gempa bumi yang terjadi di negara Myanmar? Kalau lo nggak tahu, pada tanggal 28 Maret 2025 lalu, tepatnya pada pukul 12.50 waktu setempat, terjadi gempa dengan kekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang kota Mandalay di negara Myanmar. 12 menit kemudian, gempa susulan itu terjadi dengan kekuatan 6,4 magnitudo. For your information, BMKG telah mengklasifikasikan gempa menurut kekuatannya, di mana gempa dengan kekuatan 7,0 sampai 7,9 magnitudo merupakan gempa bumi besar dengan kerusakan yang sangat serius. Bahkan saking dahsyatnya gempa bumi tersebut sampai terasa hingga negara-negara tetangganya, khususnya negara Thailand.
di mana terjadi guncangan yang mengakibatkan hotel berbintang bergoyang hingga memuntahkan air dari kolam renang di atasnya. Sehingga akibat gempa tersebut terdapat 1.600 orang lebih tewas di negara Myanmar dan 17 orang meninggal dunia di negara Thailand. Semoga para korban ditempatkan di sisi yang terbaik oleh Yang Maha Kuasa. Tapi kalau menurut teman-teman, gimana? Lo tahu jurnalis yang dibunuh oleh TNI yang ini? Kalau ada yang kenal lah. Kalau lo nggak tahu, ia bernama Juwita, seorang jurnalis asal Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Awalnya tuh gini, pada tanggal 22 Maret 2025 lalu, ia ditemukan tewas tergeletak di tepi jalan. Diduga, Juwita tewas itu karena dibegal. Namun, setelah diperiksa, terdapat keganjilan, di mana luka yang dialami oleh Juwita itu berada di dagu, punggung, dan leher. Sedangkan pakaian Juwita itu masih bersih saat ditemukan, serta motor korban juga tidak raib. Setelah penyelidikan lebih lanjut, ternyata Juwita itu meninggal bukan karena dibegal. Usut punya usut, ternyata kematian jurnalis perempuan tersebut disebabkan oleh pacarnya sendiri yang bernama Jumran, yang merupakan seorang TNI Angkatan Laut pangkat kelas 1. Hingga saat ini belum diketahui alasan Jumran itu membunuh sang kekasih. Di sisi lain, pengakuan dari sahabat Juwita itu mengatakan bahwa memang si Jumran itu orangnya temperamen. Bahkan jika Juwita telat balas chat aja udah marah-marah. Tapi kalau menurut teman-teman, gimana? Lo tahu kenapa Willy Salim minta maaf setelah rendangnya hilang sebanyak 200 kg? Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh warga Palembang yang tersakiti. Gara-gara kejadian rendang yang viral ini, banyak narasi yang tidak enak terhadap warga Palembang. Kalau lo nggak tahu, pada tanggal 20 Maret 2025 lalu, TikToker Willy Salim mengadakan buka bersama di kota Palembang dengan memasak daging sebanyak 200 kg. Naasnya, belum aja dikontenin, daging mentah di atas wajan itu langsung raib di amuk masa. Akibat kejadian tersebut, konten buka bersama dengan memasak rendang 200 kg itu menjadi buyar. Sehingga Willy Salim itu mengupload konten dengan bersedih karena gagalnya bukber tersebut. Akibat konten yang menunjukkan kegagalan buka bersama itu menciptakan polemik bagi masyarakat. Bagaimana tidak, ada yang menganggap bahwa kota Palembang itu sangat norak. Dan ada juga komentar pedas terhadap Willy Salim karena telah dianggap menjelekkan kota Palembang. Pasca kejadian itu, Willy Salim itu langsung minta maaf ke awak media. Karena dia mengaku belum matangnya persiapan hingga tampak menjelekkan citra kota Palembang. Hadeh. Tapi kalau menurut teman-teman, gimana? Viral, balon udara nyangkut di tiang listrik dan membuat 8.000 rumah listriknya padam. Kejadian tersebut terjadi di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Tepatnya pada tanggal 1 April 2025 lalu. Niat hati mau memeriahkan lebaran malah menjadi kesialan. Untungnya dalam peristiwa tersebut tidak menelan korban jiwa, hanya saja terdapat pemadaman listrik hingga 3 kecamatan. Dari kejadian ini kita bisa belajar, persiapan yang matang dalam membuat kemeriahan menjadi hal yang sangat penting bukan hanya sekedar FOMO dan mencari atensi. Tapi kalau menurut teman-teman gimana? Lo tahu bapak-bapak yang diselingkuhi istrinya yang ini? Istri selingkuh dengan orang lain, langsung sakit hatiku bakar. Kalau lo gak tahu, bapak tersebut bernama Rahmat, seorang warga asal Banyu-Asin, Sumatera Selatan. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 26 Maret 2025 lalu. Di mana dalam video yang beredar, memperlihatkan ia tampak sangat marah hingga nekat membakar seluruh baju milik istri dan membakar usaha bakso keluarga. Usut punya usut, ternyata kemarahan Rahmat dipicu oleh perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya. Diduga istrinya Rahmat telah selingkuh selama 6 bulan lamanya. Padahal, dalam pengakuannya si Rahmat ini hanya fokus kerja untuk keluarga, namun dikhianati oleh sang istri. Memang, laki-laki tidak bercerita tapi langsung. Perselingkuhan itu sama halnya dengan pengkhianatan. Seseorang yang telah dikhianati tentu langsung terpuruk pada kekecewaan. Tapi kalau menurut teman dua gimana? Lo tahu kasus penganiayaan bocah yang ini? Kalau lo nggak tahu, ia bernama Muhammad Yahya, seorang bocah kelas 5 SD yang berasal dari Kabupaten Takalar, Kota Makassar. Pada tanggal 23 Maret 2025 lalu, Yahya dianiaya oleh para tetangganya di dekat sawah. Penganiayaan itu didasari lantaran si Yahya itu dituduh mencuri es kemasan pop ice. Allahu Akbar. Kok bisa ya ada orang setega itu menganiaya orang lain hanya perkara 5.000 doang? Bahkan orang tua dari Yahya itu baru mengetahui setelah video penganiayaan anaknya itu viral. Nah, pasca kejadian tersebut, orang tua dari Yahya itu langsung melapor ke Polres Takalar. Naasnya, setelah tampak jelas bukti melalui video tersebut, Polres Takalar itu mengatakan perlunya saksi untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Loh, kan udah jelas itu Pak melalui video. Kenapa butuh saksi lagi? Tapi kalau menurut teman-teman, gimana? Lo tahu kenapa Undang-Undang TNI yang baru disahkan itu memicu kericuhan?
Kalau lo nggak tahu, pada tanggal 20 Maret 2025 lalu, DPR RI itu telah mengesahkan revisi Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Di mana dalam rancangan undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal yang direvisi oleh DPR RI. Di antaranya pasal 7 yang mengatur tentang tugas pokok TNI yang terdiri dari operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Di mana sebelum revisi terdapat 14 tugas operasi militer selain perang. Namun setelah direvisi bertambah menjadi 16. Kemudian pasal 47 yang menetapkan 14 kementerian atau lembaga yang boleh diisi oleh TNI aktif. Yang padahal sebelum direvisi hanya boleh mengisi 10 kementerian atau lembaga saja. Serta pasal 53 yang mengatur tentang batas dan perpanjangan usia pensiun. Akibat perubahan pasal tersebut menciptakan polemik bagi masyarakat. Ada yang menganggap Indonesia balik ke zaman Orba dan ada pula yang mendukung undang-undang tersebut. Tapi kalau menurut teman-teman, gimana?